Shalom, selamat pagi seluruh pendengar setia Renungan Harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu yang terkasih. Pada hari ini, mari kita bersama-sama mengawali pagi kita dan juga mengawali setiap aktivitas kegiatan kita di awal bulan April ini dengan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan harian bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Das GKE Sabtu 1 April 2023, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-66. Belum kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, berkat kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan untuk memulai hari kami pada hari ini, kami akan memulainya dengan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap telinga yang boleh mendengarkan renungan pada hari ini, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami, dan dengan pertolongan Tuhan pula lah kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam wujud nyata dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan firman Tuhan ini boleh menjadi dasar kami menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, agar apa yang hamba sampaikan ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-66 di bawah perikop penghiburan dalam penderitaan. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memusnahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sudah 40 tahun Nabi Yeremia bernubuat kepada Yehuda yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan juga yang tidak percaya. Nah, dalam 5 ratapan perkabungan yang emosional, ia menulis sebagai seorang saksi mata meratapi kehancuran Yerusalem dan bait suci serta penduduknya yang diangkat ke Babel secara paksa. Ia juga menyebutkan alasan mengapa Allah sampai memakai orang Babel untuk mendisiplinkan umatnya yang melakukan banyak dosa, pelanggaran, bahkan mereka menyembah berhala. Selama 2 tahun pasukan Babel itu mengepung Yerusalem, Yeremia menyaksikan kengerian perang itu secara langsung. Namun di tengah keputusasaannya, ia juga menulis tentang pengharapan dan pemulihan yang akan datang.
Yeremia mengingatkan orang Yahudi bahwa Tuhan Allah yang telah menghakimi Yehuda dengan adil karena dosa adalah Tuhan Allah sumber pengharapan. Itu juga adalah Tuhan Allah yang berbelas kasih, setia, serta yang memberikan keselamatan. Yeremia memanggil umat untuk bertobat dan percaya pada kebaikan Tuhan Allah. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yehuda ini, Yeremia menyampaikan permohonan, doa, dan harapannya kepada Tuhan supaya dapat mengampuni bangsa Yehuda ini dan dapat membawa mereka menuju kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, seperti perikop dalam nas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu penghiburan dalam penderitaan. Nah, dalam sebuah tragedi, kita itu bisa merasakan berbagai macam emosi. Kita bisa merasakan sedih, bingung, ragu, marah, bahkan juga terkadang kita merasa frustasi. Semua emosi ini harus kita tangani. Tapi ada satu emosi yang lebih menghancurkan dari yang lain, yaitu ketakutan kita. Ya Bapak dan Saudara, kesedihan dan kemarahan itu tidak akan melumpuhkan kita. Tapi jika ketakutan itu akan mampu melumpuhkan kehidupan kita. Nah, jika kita ingin mendapat kekuatan untuk melanjutkan kehidupan setelah tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menangani akar permasalahan dari kekhawatiran serta ketakutan kita itu. Nah, dalam pasal 3 ayat 55 sampai ayat yang ke-57, di sana dituliskan tentang Yeremia yang berdoa kepada Tuhan. Alkitab memberitahukan kita bagaimana cara kita menangani rasa takut kita. Yaitu ada 3 hal yang dapat mengobati rasa takut, yaitu kebenaran, kasih, dan juga iman. Pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan iman, kasih, dan kebenaran itu? Apa obat rasa takut itu? Nah, jawabannya hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak dan Saudara yang terkasih, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki kebenaran, kasih, dan iman dalam hidup kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan dalam kehidupan kita itu pasti ada. Tragedi-tragedi yang di luar harapan kita, yang terjadi atas kehidupan kita, itu akan menimbulkan kekhawatiran dan juga rasa takut. Kita khawatir, kita takut, apakah kita mampu untuk melewati masa-masa itu? Nah, rasa takut dan kekhawatiran itulah yang membuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan akan semakin sedikit. Karena kita terlalu dikuasai oleh rasa takut kita. Nah, nas pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini memperlihatkan bagaimana Yeremia berdoa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa dia dan yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan bangsa itu dengan hebatnya. Dan Tuhan akan memampukan kita sekarang untuk melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan akan mengubah ketakutan kita dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita harus memiliki kebenaran, kasih, dan iman di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, di dalam pengenalan kita yang benar tentang Tuhan, dan di dalam hubungan kita yang baik di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya akan dibuat luar biasa oleh Tuhan bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap pernyataan Tuhan yang boleh ada bagi kehidupan kami. Dalam setiap arus kehidupan kami, banyak hal yang kami lewati.
banyak tragedi yang tidak pernah kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami meyakini Tuhan bahwa setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami dapat menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Dan jangan biarkan Tuhan setiap kekhawatiran dan rasa takut kami membuat iman percaya kami kepada Tuhan semakin sedikit. Tapi biarlah kiranya Tuhan, kami mampu menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang boleh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kehidupan kami boleh memancarkan kasih karunia daripada Tuhan senantiasa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini hamba ingin berdoa bagi seluruh jemaat GKE Hosana Prukcahu. Engkau boleh memberkati dan menyertai setiap kehidupan jemaat Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, baik di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, maupun dalam kehidupan mereka di dalam masyarakat. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada kami meyakini Tuhan menyertai kami untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kami dapat bekerja dan melayani Tuhan melalui setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkati jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat Hosana Prukcahu. Bahkan juga Tuhan, Engkau boleh memberkati ketua majelis jemaat dan seluruh jajaran majelis jemaat, penatua dan diakon yang terlibat dalam pelayanan di jemaat GKE Hosana. Biarlah kiranya Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan dalam setiap keterbatasan dan kelemahan mereka sebagai manusia. Tuhan memampukan mereka, Tuhan yang berkuasa atas diri mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh dan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja Elliot Teria Christian Center, bagi seluruh pengurus, bahkan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka, pakai mereka dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan melalui gereja ini juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh dibina untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus percaya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan juga pedesaan. Tuhan Yesus, kami percaya setiap pemimpin kami yang dipilih melalui suara rakyat, mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka diberikan kesempatan untuk boleh mewartakan kebaikan Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau boleh berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mempergunakan kekuasaan kepemimpinan mereka dengan baik, dan mereka boleh menjadi pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka terbuai akan kehidupan di dalam dunia ini, tapi biarlah kiranya mereka terus menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Mereka boleh dipimpin oleh Tuhan untuk boleh melayani masyarakat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.